Oke, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Limpah nikmat, alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa bersama kembali bergabung dengan kami, yaitu untuk sharing beberapa informasi mungkin yang telah Bapak Ibu nanti lakukan selama kurun waktu 10 hari mulai dari tanggal 4 sampai 14 ini. Di schedule kami memang sudah diatur, kami mengikuti schedule saja di dalam pendampingan atau pembimbingan untuk kegiatan di Diklat Tawas Ibu dan Pak Aris di Kabupaten Karanganyar. Untuk kali ini kami hanya akan memberikan penekanan yang pertama tentang kegiatan 10 hari. Mungkin bisa disampaikan kepada kami apa saja yang telah dilakukan. Terutama adalah untuk di sekolah magang PKKS-nya sudah dilaksanakan belum. Kalau sudah dilaksanakan, metodenya ataupun teknik yang digunakan seperti apa. Maksud saya, ada kendala tidak yang selama Ibu laksanakan di sana, di PKKS-nya. Kemudian hasilnya nanti mungkin sedikit bisa disampaikan. Kemudian kegiatan lain yang mungkin sudah dilaksanakan selain PKKS, karena memang agendanya beda-beda antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain. Ada yang sudah sampai pada bulan, PKKS sudah, tinggal persiapan menyusun laporan dan gelar karya, ada yang seperti itu. Dan itu di Kabupaten Karanganyar kami belum tahu detailnya apa yang sudah dilakukan, hanya info-info sepintas yang sudah masuk di saya kan. Ya, ada yang sudah sampai PKKS, ada yang sudah bulat. Sejauh mana hasilnya dan sejauh mana keterlaksanaannya nanti barangkali bisa disampaikan pada kami. Yang berikutnya nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Apakah temuan-temuan yang ada di lapangan itu sudah bisa tertangani dengan baik atau butuh tindak lanjut dari sisi kegiatan ini, bukan dari segi hasil kemudian tindakan ke pengawasannya. Tentang analisa ke pengawasannya kan nanti di hasil akhirnya baru bisa diketahui seharusnya tindakan apa yang akan dibuat. Sementara yang kami maksudkan bahwa penanganan-penanganan yang teknis di lapangan Bapak Ibu ketika melaksanakan itu ada kendala apa saja. Kalau tidak ada kendala berarti alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti bagi Bapak Ibu semuanya. Langsung saja nanti kita mintakan satu persatu untuk menyampaikan progres selama 10 hari ini. Kemudian disampaikan juga permasalahan kendalanya, kalau tidak ya tidak masalah. Kemudian kita sambung dengan diskusi yang mungkin satu persatu langsung kami tanggapi, karena kalau sudah beberapa sesi, beberapa Ibu menyampaikan kemudian baru saya tanggapi, nanti sok tidak efektif, bahkan mungkin sok kelewatan. Ini punya waktu sekitar 25 menit, monggo kalau satu orang 5 menit berarti agak ringkas saja dan nanti kita sambung dengan diskusi. Dari Bu Sumasih dulu ya. Mas mungkin bisa disampaikan selama 10 hari. Ya, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon untuk bimbingannya. Untuk masalah di lapangan itu memang tidak ada masalah, Bapak. Tapi saya sudah kegiatan sudah mengacu pada yang Bapak jurnal Bapak kasihkan itu sebagai referensi saya. Kemudian di sini saya itu masih bingung, Bapak. Ini nanti untuk apa? Memang sudah di sini sudah ada langkah-langkahnya untuk penyusunan RTLPP-nya. Tapi di sini saya masih bingung tentang contohnya ini, Bapak, untuk pelaksanaan di
uh, pembinaan, dalam pembinaan. Nah, di situ kan memang ada deskripsi pembinaan guru, ada waktu. Lah ini nanti bentuknya bagaimana, Bapak? Ada sasarannya, pendekatannya, hasil penilaian, terus kemudian ada tindak lanjutnya, kesimpulan, dan ada rekomendasinya. Nah itu nanti bentuknya bagaimana, Bapak itu, Bapak? Ya, terima kasih Bu. Untuk ini kan berarti laporan dari kegiatan pembinaan, ya? Iya. Jadi insya Allah ibu-ibu atau Bapak Aris nanti yang sudah hadir, memang nanti di kepengawasan setiap kegiatan yang kita laksanakan itu nanti akan dituntut sebuah laporan. Oh iya. Jadi kegiatan yang pertama seandainya pemantauan itu nanti juga ada laporan pemantauan, bentuknya tahunan loh itu pemantauan. Dan setiap pembinaan nanti juga ada laporan pembinaan. Deskripsinya ada susunannya kan? Iya. Aspek masalahnya apa, bentuknya dan seterusnya sampai ke bawah ada indikator misalnya dianggap berhasil itu seperti apa. Itu nanti ada formatnya boleh. Sudah kagungan dereng dulu. Iya Bapak, makanya gini Bapak, ini saya mohon maaf sebagai untuk referensinya, saya mohon Bapak kalau berkenan, itu saya mohon untuk contoh laporan RT-LPP-nya gitu Pak. Laporan pembinaan Bu kalau saya punyanya, karena RT LPP-nya kan berarti menyeluruh. Ya. Soalnya begini, kalau di pengawasan nanti tuntutan dari laporan itu per kegiatan. Oh iya, berarti itu nanti untuk laporannya per kegiatan ya Bapak? Oke, kalau di pengawasan kan seperti itu. Kalau di RT-LPP memang buka urut nonton, tapi isinya nanti kan hampir sama. Soalnya sasarannya guru itu berapa orang jumlahnya, distribusinya nanti berapa. Bisa uraikan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan itu. Contohnya 1 pendahuluan, 2 ada apa namanya seperti kemarin ketika membuat kegiatan itu, kegiatan pembinaan, Bapak Ibu ndamel RPA mboten? Saya buat Bapak. Ya? Iya. Saya buat RPA-nya. RPA untuk kegiatan itu nggih? Untuk kegiatan pembinaan itu kan harus buat RPA dulu. Jadi saya RPA itu kalau dalam pembelajaran guru itu sama dengan RPP. Nah, dengan berarti R dengan TK apa Bu? R rencana pelaksanaan pembelajaran yang harian itu loh, rencana RPPM. RPTM itu Mingguan. RPA atau RPM, RPA itu kan akademik, RPM manajerial itu sebenarnya merupakan satu panduan kegiatan yang dilaksanakan. Artinya ketika ibu nanti melaksanakan kegiatan, acuannya di RPA, itu nanti dituangkan lagi dalam deskripsi laporan. Kan kegiatan-kegiatan itu ada langkah-langkahnya, gitu. Langkah-langkahnya itu kan masuk dalam deskripsinya. Sasarannya berarti Bapak Ibu guru berapa orang saja. Kalau mau dibuat formatnya ya, laporan yang sudah biasa kita laksanakan, kita sampaikan nanti contohnya. Perlu mboten? Kurang dengar Bapak. Perlu Bapak. Saya perlu mboten, saya nanti sampaikan lewat WA saja, untuk format contoh laporan pembinaan saat ini. Pembinaan nanti. Ya, maksud saya itu Bapak. Maksud saya itu. Nanti karena waktu kita memang di sini sangat sekali. Makanya lihat ya. Untuk laporan pembinaan gitu. Di laporannya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu nanti dituntut memang setiap kegiatan itu ada laporannya di akhir tahun, itu laporan pembinaan lihat direkam hasilnya apa semuanya akan ada. Contohnya nanti kita sampaikan. Tapi lewat WA mawon untuk ini kita diskusi di mawon. Maten Bu Marsih, ada lagi? Sampun Bapak, untuk sementara waktu sudah. Terima kasih Terus, Bapak. Monggo. Terus Bu
Bu Lestari Rin, sing urut buat gambar. Si Bapak. Monggo Bu Lestari. Saya Pak. Nggih, Bu Lestari Rin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Di sini saya akan melaporkan apa yang telah saya laksanakan, yaitu yang pertama itu sosialisasi dengan teman, kemudian supervisi akademik, dan PKKS dengan analisis guru, Bapak. Ini yang saya laksanakan sekarang ini. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan, dan sekolahan magang juga sudah membuka untuk menerima saya. Dan semuanya lancar-lancar saja, Bapak. Terima kasih. Ini hanya laporan dari saya. Dan tentunya nanti saya juga ingin mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak selanjutnya. Itu ya, Bapak. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Mungkin ada kendala atau masalah selama pelaksanaan? Berarti cukup ya? Sudah berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Untuk yang kemarin itu yang saya kirim ke Bapak itu ya modelnya seperti itu. Dan untuk PKKS-nya saya juga melaksanakan yang instrumen itu Bapak. Sementara baru itu. Oke, terima kasih Bu Lestari. Artinya memang di sekolah masing-masing situasional. Kebetulan kalau di Karanganyar dan Kabupaten Semarang sama menggunakan instrumen PKKS-nya yang masih tahun 2019 ke sana. Artinya memang jadi daerah itu kan beda-beda. Ada yang sudah menerapkan dengan sistem yang terbaru. Tapi kalau di Kabupaten Semarang belum siap. Belum siap artinya memang infrastruktur itu macam-macam. Di antaranya sumber dayanya, atau sosialisasinya juga belum. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah belum siap. Ini yang sebagian besar. Terus terang ketika mau diterapkan dengan format atau instrumen yang baru, Bapak Ibu sekolah ini belum berani karena banyak faktor, mulai dari penilaian saja itu mulai dari penilaian anak atau peserta didik, penilaian orang tua, penilaian Bapak Ibu guru, penilaian komite, penilaian TU, penilaian pengawas, itu ada sekitar 6 unsur yang harus menilai. Nah, mungkin belum siapan Bapak Ibu kepala sekolah di situ, sehingga masih menggunakan instrumen yang lama. Tapi instrumen yang lama tidak masalah. Artinya ketika kita di sini kan prakteknya untuk mempelajari prosedur di pengawasan. Jadi ketika PKKS itu hasilnya bagaimana, itulah nanti di grafik yang terlemah yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan tindak lanjut sebagai pengawas, memperbaiki dari salah satu kompetensi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dianggap belum maksimal, kita maksimalkan. Jadi fungsi kita adalah memaksimalkan potensi yang belum maksimal tadi diketahui dari hasil PKKS. Hanya saja yang diharapkan PKKS itu adalah hasil yang sejujur-jujurnya. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek PKKS ini, jangan sampai bisa dipengaruhi oleh unsur sekolah, ngomongnya pakai uji sumber HP atau benar padahal kondisi realnya tidak. Nah, panjenengan ini adalah memang tugasnya belum sampai membuat apa istilahnya, membuat pengaruh bagi karir Bapak Ibu kepala sekolah yang dinilai. Sementara ini Bapak Ibu itu menilai, mencari fakta dari data maupun pengamatan yang betul-betul objektif. Nanti kondisi yang terlemah itulah yang akan dimaksimalkan, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan sehingga bisa menjadi maksimal. Itu saja tujuannya. Jadi untuk nilainya masalah nilainya jelek atau apa enggak masalah. Bapak Ibu kepala sekolah diberi masukan yang seperti itu. Ini tujuan kami bukan menilai Bapak Ibu kepala sekolah, tapi kami praktek untuk mencari data yang betul-betul valid sehingga kami nanti bisa menentukan kegiatan tindak lanjut itu yang tepat. Ibarat orang misalnya bukan sakit nih, ada masalah, dicari akar masalahnya. Kalau sudah dicari akar masalahnya, tapi bisa menentukan penyembuhnya. Kalau sudah identifikasi masalahnya sudah tidak benar, nanti ya ibarat orang sakit obatnya yang masih tidak benar.
Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan objektif semua. Tidak ada pengaruh dari nilai PKKS yang Bapak Ibu berikan pada kepala sekolah terhadap karir Bapak Ibu kepala sekolah. Sampaikan seperti itu. Sampaikan seperti itu. Jadi artinya biar mereka memberikan data yang seakurat mungkin, sejujur-jujurnya. Sehingga data itu gambarannya memang gambaran yang real, bukan mengada-ada dan bukan dari istilahnya sulapan atau apa. Sehingga Bapak Ibu bisa menerima informasi yang sahih, istilahnya sahih betul. Oke, sementara ngatur nggih, Bu Lestari. Nggih, Bapak. Bisa berjalan lancar. Nanti amin. Lagi. Berarti Bimlatnya belum, Bu? Bimlatnya belum, baru mau, Pak. Oh, apa? Nggih. Bimlatnya rencana kapan, Bu Lestari? Besok, Bapak. Oh, besok? Nggih, besok. Hari Senin. Oh, hari Senin. Kalau Bimlat besok Minggu didampingi pengawas pembinanya mboten, Bu? Ibu-ibu. Insya Allah nanti saya mau matur Bu pengawas juga, mau didampingi juga, Bapak. Oke. Jadi sewu, ketika kami memang keterbatasan jarak ini yang agak jauh sehingga tidak bisa komunikasi dengan Bapak Ibu pengawas pembina, jauh disampaikan juga salam kami pada beliau, mohon juga untuk bimbingan dari beliau karena beliaulah yang ada di lapangan dan tahu persis kondisi yang ada di lapangan. Kami hanya mengantarkan, kan memang tugas kami kebetulan diberi mandat dari LDP FKIP UNS. Tadinya kami bisa matur dan bisa berkunjung di sana malah lebih bagus harapan kami. Tapi kan karena kondisinya memang tidak mungkin, yang tahu persis kondisi real di lapangan itu Bapak Ibu pengawas pembina, jangan sampai melupakan mereka. Jadi jangan sampai melupakan mereka, minta pendampingan dan bimbingan dari beliau-beliau. Bisa titip salam, nanti sampaikan salam dari Pak Romat Kabupaten Semarang. Titip salam untuk kegiatan ini mudah-mudahan diberikan bimbingan dan arahan serta pendampingan juga, tidak hanya saya yang dari jauh, tidak mungkin sampai sedetail beliau. Beliau pasti akan lebih tahu situasi lapangan yang nyatanya. Oke, sementara itu Bu Lastri, sekarang mungkin Bu Wijiati. Monggo, Bu. Bapak. Terima kasih. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jurnal yang saya buat, mulai dari sosialisasi di sekolah sendiri, sekolah magang itu, kemudian sambil menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah kegiatan yang sudah saya laksanakan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu penilaian kinerja, baik penilaian kinerja PKKS kepala sekolah maupun analisis PK guru. Alhamdulillah sudah saya laksanakan sesuai dengan jurnal. Dari penilaian PKKS dari kepala sekolah, untuk hasilnya sudah kami sampaikan. Memang kami menilainya lebih tinggi hasilnya daripada hasil dari PKKS tahun 2019, Bapak, berdasarkan dari data yang ada di lapangan itu. Kemudian untuk analisis guru, alhamdulillah juga sudah saya isi, dan insya Allah nanti hari Senin kami serahkan ke kepala sekolah magang. Sebenarnya akan kami serahkan hari ini, Bapak, tapi karena hari ini jadwal saya untuk melaksanakan BIMLET, menurut jurnal yang saya buat itu BIMLET kami laksanakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 November ini. Dari itu kami buat jadwal dari tanggal 12 itu kami musyawarah dulu dengan ibu guru di sekolah kami, tempat kami melaksanakan BIMLET nanti. Kemudian tanggal 13-nya kami persiapan tempat,
materi dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah hari ini sudah mulai Bimlet hari pertama. Kami merencanakan Bimlet itu nanti selama 3 hari, hari Sabtu, Senin, dan Selasa. Itu kami memang belum bisa matur ke Ibu Pengawas Bapak, karena sebenarnya hari ini, tetapi kami lupa kalau hari ini Sabtu, jadi kami belum bisa menghubungi Ibu Pengawas. Jadi insya Allah nanti rencana hari kedua Bimlet, yaitu hari Senin dan Selasa, insya Allah nanti Ibu Pengawas bisa rawuh, karena Ibu Pengawas kami itu mengampu. Jadi Kecamatan Matesi itu diampu dari pengawas Tasik Madu Bapak. Jadi kerawan Ibu Pengawas itu 1 minggu hanya 3 kali. Tapi insya Allah dengan pengetahuan kami nanti hari Senin biasanya Ibu Pengawas itu jadwalnya hari Selasa, kemudian hari Kamis sama Jumat. Insya Allah nanti beliau kami caosi pirsa, kalau tidak hari Senin, hari Selasa insya Allah nanti beliau bisa hadir. Begitu Bapak, jadi alhamdulillah hari ini sudah Bimlet hari pertama. Kami memang mengambil permasalahan yaitu media pembelajaran Bapak, pembuatan media pembelajaran guru yang kurang bervariasi, itu kami angkat menjadi masalah, dan solusinya yaitu dengan melaksanakan Bimlet lewat workshop. Begitu Bapak, nanti apabila kurang tepat atau bagaimana, nanti kami minta bimbingan arahan dari Bapak. Kami jadwalkan nanti sampai tanggal 17, dan nanti tanggal 18-nya itu kita gunakan untuk refleksi, kemudian tindak lanjut dan pembuatan laporan dari hasil produk Bintek workshop selama 3 hari itu. Jadi demikian Bapak sementara yang bisa kami sampaikan. Mohon pengarahan dan bimbingannya. Bila ada banyak kekurangan, kami selalu mengharap Bapak bisa memberikan kritik dan lain sebagainya untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wisniati, alhamdulillah lancar, dan ini bahkan sudah sampai pada masuk Bimlet. Memang Bimlet itu kan rumah besarnya, di dalamnya kan dari Bimlet itu ada IHT, mungkin ada workshop, ada Bintek dan seterusnya. Kalau menurut informasi yang dari Bu Wiji, saya kira sudah tepat. Artinya ketika Bimletnya bentuknya workshop, kan harus menghasilkan produk, dan produk pasti tidak mungkin kalau dilakukan dalam waktu 1 hari, apalagi media pembelajaran bisa 3 hari, 4 hari, atau waktu yang dibutuhkan berapa tergantung dari materi yang memang disampaikan dalam workshop itu sendiri. Terima kasih Bu Wiji, selamat melaksanakan, dan mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses, karena memang workshop ya harus telaten Ibu, harus betul secara telaten dari mungkin pesertanya kalau berapa ya di satu persatu didampingi terus biar mereka bisa maksimal dalam berlatih dan menghasilkan produk yang diharapkan. Mungkin ada pertanyaan Bu? Bapak, ini karena di TK kami itu gurunya hanya 4, saya kepala sekolahnya, kemudian 3 orang guru. Kemudian karena biar efektif juga bisa bermanfaat dari rekan yang lain, itu seandainya dari sekolah magang itu ikut 2 orang, itu diperbolehkan Pak? Boleh saja. Jadi nanti untuk jadi nanti untuk pembuatan administrasinya, baik itu jadwal dan lain, foto, dokumen, produk, itu ya melibatkan semua peserta itu Bapak. Jadi tidak hanya 3 guru yang ada di TK Perti 03 Matesi. Sakit. Bapak. Jadi bisa. Tapi di Kabupaten Semarang ini saya besok Senin itu kan ada Bimlet juga dari mentoring kami, ada sama media pembelajaran itu juga saya minta ada sekolah lain yang mungkin mau bergabung, karena hanya 23, kalau kabupaten 30 malah saya ambilkan dari sebagian guru binaan saya ambil beberapa orang untuk masuk. Tidak apa-apa malah, karena
karena itu mungkin ada sesuatu yang baru, ternyata di tempat yang lain pun guru itu belum mendapatkan di Bimlat atau workshop yang dilaksanakan. Tidak apa-apa, boleh. Ya, malah jadi sementara pesertanya 6 Bapak, 6 dan 7 saya penyampai materi. Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, niki waktunya sudah terus berburu. Kusut ini monggo. Ini sinyalnya juga kadang muncul, kadang tidak. Pak Aris tadi sudah muncul itu. Ini Bapak. Emang? Ini saya juga baru akan melaksanakan Bimlat Bapak. Rencana juga dari Senin, juga belum atur sama pengawas. Tapi rencana insya Allah hari Senin. Dan juga ini saya, kan guru saya kan cuma 2 Bapak, 3 dengan saya. Rencana juga akan mengundang kepala dan guru TK yang tempat saya magang Bapak. Dan ini yang pertanyaan saya ini loh Pak, setiap poin ini apakah harus menggunakan laporan, misalnya ada judul, pendahuluan, dan selanjutnya apa seperti itu Bapak? Maksudnya di setiap kegiatan Ibu? Iya. Saya tidak berani matur yang sedetail itu Ibu. Artinya begini, saya maturnya tadi kan memang nanti ketika menjadi pengawas, setiap kegiatan memang seperti itu nih perlakuannya. Tapi untuk kegiatan ini mengacu saja dulu pada yang LPP-nya dulu, Pak. Mengacu saja format laporan yang sudah diberikan dari LDP mawon. Terus malah terbebani yang luar biasa. Dibuat saja sesuai dengan format yang Bapak sesuai LJT, sesuai UJT kemarin. Saja Bu. Jadi nanti kalau dibuat sudah seolah menjadi pengasuhan, ya orang rampung keluar itu yang buat laporan terlalu banyak juga. Itu membuat laporannya kan tahunan. Maksudnya dituntut laporannya, programnya ya tahunan, nanti laporannya juga tahunan. Nah, jadi kan dulu mungkin terus laporan kurang kaya sing wis ngawas tahun ya malah apa itu bukan repot malah repot dulu Pak. Terus di format laporan di OJT saja nanti hanya data-data pendukungnya itu yang dilengkapi sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Ada pertanyaan lain Bu Tini? Pak Aris Bapak gimana ini? Besok itu membuatnya laporan yang proposal itu ya Pak? Komplitannya itu ya Pak? Aris benar. Ini Pak Aris muncul lagi. Jadi Bapak sampai di sini dulu Bapak pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Aris muncul lagi. Tadi hilang Pak Aris, tak cari kemana. Sekarang gimana? Silakan Bapak. Ngapunten niku anu gangguan Pak, niku ini namung anu. Nggih, langsung anu mawon Pak Aris. Poin-poinnya saja ini juga waktunya sudah mepet juga. Monggo Pak Aris. Monggo Pak Aris. Malah hilang Pak Aris ini. Pencet Pak. Ada Pak hilangan ya. Ya. Di bawah lereng gunung Bapak, sinyalnya sulit. Kenapa nanti sama-sama
Sama-sama mati sih di bawah lereng gunung Lawu. Oke Pak, ada beberapa kata Pak, gangguan lagi Pak nih ya. Nggih, Bapak sampun sampun melangkah terutama ke sekolahan sendiri juga sosialisasi dan melaksanakan dan sudah ke tempatnya olahraga kita sudah mulai kepalanya tapi saya situasi Pak tidak begitu lama karena bersamaan dengan kepala sekolahnya itu ada apa di situ? hilang udah. Ini Pak Aris loh. Oh, lagi. Gangguan lagi Pak, maaf Pak. Muncul tenggelam. Pak, punten Pak, ini sinyale kurang saya dan mriki Pak, punten. Yang penting kula niki sampun menyampaikan saya sudah ketemu kepala sekolah magang, setelah ketemu gurunya, tetapi karena kepalanya itu bersamaan diklat penguatan kepala Pak, jadi kami mau istilahnya mau minta yang lebih banyak dari kepalanya itu enggak bisa ketemu Pak, karena juga bersamaan diklat penguatan kepala Pak. Dengan gurunya saya sudah menyampaikan untuk minta tolong nanti dibantu karena saya akan melaksanakan RT LTP di sini. Oh, itu aja Pak sementara Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris ini berarti tempat magangnya kebetulan kepalanya juga ikut diklat ini Bu. Pak Aris. Diklat penguatan sekolah. Diklat penguatan kepala sekolah Pak. Penguatan kepala sekolah. Oh, bukan ikut diklat yang tawas betul ya? Betul. Oh, betul. Nggih, menyesuaikan dengan nganu mawon Pak Aris dengan waktu yang disediakan oleh sekolah Bapak karena memang kondisional lah, tidak harus saklek seperti agenda yang Pak Aris buat. Mau tidak mau karena kita melibatkan orang lain dan kita itu selaku orang yang minta tolong ya kita yang rodo ngalah dan memberikan keleluasaan bagi beliau bisanya kapan, waktu longgarnya kapan, jangan saklek terus aku jadwal ini ya Bu, jangan seperti itu, karena nanti malah tidak kondusif ya, manut saja lah. Saya yakin. Insya Allah tanggal 19 sudah selesai Pak. Oh nggih, terima kasih Pak Aris, terima kasih. Nanti kan tanggal 19 ini diusahakan schedule-nya terpenuhi, tapi juga tidak. Kepala penguatan sekolah. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita berkomunikasi dengan tempat magang, kita juga berharap jangan sampai terlalu memberatkan mereka. Jadi jangan seolah-olah membebani mereka. Jauh seandainya butuh surat keterangan ataupun berita acara pun, kalau sekiranya Bapak Ibu bisa menangani, membuat, kemudian tinggal Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di tempat magang tanda tangan tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya mereka dengan senang hati, leluasa, dengan ikhlas memberikan suatu keterangan berita acara tidak apa-apa. Dan seandainya kurang waktu beliau, ya kita yang berinisiatif sendiri untuk melengkapi kebutuhan pendukung terutama surat-surat keterangan berita acara itu.